Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan, innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majlis taklim, pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hamba Allah yang berbahagia, serta para pemirsa yang budiman. Di pagi yang cerah ini kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Kemudian kita juga mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Allah kuatkan ibadahnya. Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Allah murahkan rezekinya. Begitu pula mertua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, murid-murid kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Jamaah yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang sangat bersejarah, dan peristiwa itu diperjalankannya Rasulullah SAW pada satu malam yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut tidak langsung ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Cerita kisah semacam itu benar dan kita wajib beriman. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Rasulullah SAW disinggahkan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa? Allah itu maha kuasa. Dari Mekah ke langit pertama terus ke Sidratul Muntaha, bagi Allah sangat mudah untuk memperjalankan Rasulullah SAW. Tapi kenapa Allah singgahkan ke Masjidil Aqsa?
Bahkan Allah abadikan melalui firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah di Saudi Arabia saat ini menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina yang saat ini masih dijajah, dikuasai oleh Zionis Israel. Tertulis kata-kata Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu milik kaum muslimin, bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Majusi, bukan milik orang Nasrani. Sekiranya sebagaimana klaim orang-orang Yahudi bahwa Masjidil Aqsa milik mereka, tentu ayat itu akan berubah. Tulisannya, bacaannya bukan lagi Masjidil Aqsa, tapi Sinagog Aqsa. Tapi apakah Sinagog Aqsa itu yang tertulis di Al-Quran? Apakah Sinagog Aqsa itu yang kita baca dari mushaf Al-Quran? Tidak. Anda bisa baca Al-Quran cetakan manapun, ketika membaca surat Al-Isra ayat yang pertama tertulis dengan jelas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan kita semua tahu, anak-anak pun juga tahu, masyarakat juga tahu, orang kafir pun juga tahu, yang namanya masjid itu adalah tempat ibadah kaum muslimin. Di masjid itu kaum muslimin membesarkan asma Allah, Allahu Akbar. Di masjid itu kaum muslimin melakukan rukuk, melakukan sujud. Dia beribadah kepada Allah, dia itikaf kepada Allah. Sebagaimana halnya kita saat ini. Ini yang belum pasang niat itikaf, pasang niat dulu. Biar duduk kita juga bernilai, berkualitas, ada nilai ibadahnya. Dan malaikat akan mendoakan kita sampai kita pulang nanti. Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dosanya, rahmatilah dia. Ampunlah dosanya, rahmatilah dia. Ampunlah dosanya, rahmatilah dia. Itu masjid. Tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid. Dan alhamdulillah, setelah kita bangun di pagi hari, kita ke masjid melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjidil Aqsa memiliki keutamaan, fadilah. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, dalam satu riwayat nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Dalam riwayat yang lain 1000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Tapi ada pelajaran dapat kita ambil dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan tempat di mana kaum muslimin disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepadanya, dalam perjuangan. Jadi Masjidil Aqsa itu merupakan masjid, tempat di muka bumi yang menyatukan potensi kekuatan kaum muslimin seluruh dunia. Nah, ini mungkin yang perlu kita kaji, yang perlu kita dalami pada saat ini. Kalau masalah peristiwa Isra wal Mi'raj dengan sholat, itu udah banyak yang bahas. Para ulama, tuan guru, para buya, apalagi ketika ada acara tabligh akbar berkaitan Isra wal Mi'raj, kajian tentang Isra wal Mi'raj, kemudian diskusi, bincang-bincang tentang Isra wal Mi'raj. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa argumentasi, beberapa dalil, beberapa rujukan bahwa Masjidil Aqsa merupakan tempat kesatuan kaum muslimin. Jadi siapapun kaum muslimin ketika berbicara Masjidil Aqsa harus muncul dalam dirinya, jiwanya, yaitu semangat kesatuan umat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sambung rasa. Ini temanya sambung rasa. Dari sambung rasa, sambung hati. Kalau sudah bersambung hatinya, insya Allah pekerjaan apapun kebaikan kita akan seiring sejalan. Kita akan dapat melakukan. Itu kalau udah bersambung hatinya. Tapi kalau hatinya nggak bersambung,
Yang timbul adalah penyakit hati, hasad, dengki, ujub, takabur, iri dengan saudaranya. Saudaranya berhasil, dia jegal, dia hantam, dia sikat, dia gibah dengan saudaranya. Ini bukan pribadi seorang mukmin yang baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahas saat ini Masjidil Aqsa dan persatuan kaum muslimin, persatuan umat. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Kalau para ulama ahli sejarah mengatakan terjadi pada malam 27 Rajab. Kalau hitungan Masehinya 621 Masehi. Ada yang menarik. Ketika Rasulullah SAW berada di Baitul Maqdis, berada di Masjidil Aqsa tepatnya, Rasulullah SAW berkumpul dengan para nabi dan rasul terdahulu. Sekarang saya tanya kepada jamaah bapak, ibu, hadirin hadirat, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, jumlah nabi itu ada berapa? Ini saya bukan ngetes, bukan, cuma nanya aja. 124.000 berkumpul di Masjidil Aqsa. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul, mereka bersatu di Masjidil Aqsa. Ini pelajaran buat kita. Nabi dan Rasul terdahulu mereka bisa bersatu, berkumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi dalam sejarah itu dikemukakan para nabi dan rasul. Rasulnya ada 313, nabinya 124.000. Mereka berkumpul di Masjidil Aqsa untuk beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah, termasuk kita, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika mereka beribadah, mereka melakukan sholat. Imamnya siapa? Imamnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ini pelajaran juga buat kita. Jadi dalam kita beribadah, kita ikuti apa yang Allah tetapkan. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh. Oh, saya kan senior, saya kan lebih dulu. Nabi Adam alaihissalam, dia tawadhu, dia ikut. Yang jadi imam keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, keturunan keberapa coba? Hitung aja sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim jadi makmum, saudara. Semuanya bersatu. Ini pelajaran buat kita sebenarnya. Jadi kalau udah berada di masjid, kita bersatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu menegaskan hal ini karena ada juga laporan-laporan yang saya terima. Udah di masjid masih punya fraksi, punya friksi. Kalau bahasa Remannya punya geng inilah, geng ini, geng ini. Dia masih pakai geng-gengan kayak begitu. Bahkan kalau diadakan pengajian, dia tanya dulu, ustadznya siapa nih? Kalau ustadznya bukan dari guru, dia nggak mau datang, Pak. Habis assalamualaikum, udah dia lantas jalan aja udah. Tapi kalau guru dia, nah baru dia hadir. Ini perilaku nggak benar menurut saya. Kalau udah berada di masjid, kita contoh para nabi dan rasul terdahulu. Mereka bersatu, mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah boleh saja warna baju beraneka ragam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru. Ibu-ibu pun juga mukenanya ada yang pakai bunga-bunga, ada yang putih. Saya lihat dari tadi nggak ada ngeribut. Ibu-ibu nggak ada yang tarik-tarikan, jilbab nggak ada tarik-tarikan.
mau kena, semua tenang. Karena orientasi kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah suatu miniatur kenikmatan yang Allah berikan. Jadi pelajaran nih buat kita ini. Nabi Musa alaihissalam dapat kitab Taurat. Nabi Daud alaihissalam dia dapat kitab Zabur. Nabi Isa alaihissalam mendapat kitab Injil. Nabi Muhammad SAW mendapat Al-Quranul Karim. Tapi ketika di Masjidil Aqsa mereka dalam satu kesatuan. Nabi Isa nggak ribut dengan Injilnya. Nabi Musa nggak ribut dengan Zaburnya. Nabi Daud nggak ribut dengan Nabi Musa alaihissalam tidak ribut dengan Tauratnya. Nabi Daud alaihissalam tidak ribut dengan Zaburnya. Tapi semua ikut. Imamnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Ini pelajaran yang harus kita perhatikan. Baru setelah itu Rasulullah SAW ke langit. Di langit pun juga Rasul bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Nabi SAW ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, ketemu dengan Nabi Yahya alaihissalam, dan ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam kasih saran, kasih masukan. Kamu ketemu Allah, apa yang dibicarakan? Saya mendapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, coba minta keringanan kepada Allah. Umat kamu gak bakalan mampu. Sudah diprediksi oleh Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Muhammad SAW gak mampu 50 kali sehari semalam. Dan prediksinya benar, jangankan 50 kali, yang 5 kali aja masih banyak orang Islam nggak sholat. Ada nggak yang begitu? Saya tanya, tolong jawab yang tegas. Ada nggak yang begitu? Nah, kalau ada yang kayak gitu kita doain. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah bimbing, Allah lembutkan hatinya sehingga dapat melakukan sholat kewajiban sebagai muslim, sholat 5 kali sehari semalam. Jangan kita sumpahin, Pak. Jadi kalau kita punya anak belum sholat, tetangga kita belum sholat, warga kita belum sholat, nah jangan kita sumpahin, kita doain. Bapak ibu punya doa mustajab, apalagi doanya di masjid. Mudah-mudahan dia nanti dengan segera Allah gerakkan hatinya datang ke masjid, berjamaah di masjid, sholat berjamaah, subhanallah. Ini yang pertama. Jadi dalam sejarah para nabi dan rasul dia berkumpul di Masjidil Aqsa. Dan ini merupakan gambaran kesatuan. Nabi pemimpin telah memberikan keteladanan dalam persatuan umat. Yang kedua, ini bukan di bulan Rajab, tapi pada tahun ke-15 Hijriah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pusat kekuasaannya berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci pintu gerbang Baitul Maqdis dari uskup Nasrani. Dia cuma berdua datang ke Baitul Maqdis. Jarak dari Madinah ke Baitul Maqdis itu sekitar 30 hari, artinya 1 bulan. Kalau pulang lagi 1 bulan, jadi 2 bulan. Itu perjalanan. Dan secara logika kalau sehat kan Umar di Baitul Maqdis nggak sampai langsung pulang, kan enggak. Dia menginap dulu di sana. Dia silaturahim juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin dia kangen. Artinya 2 bulan lebih Umar bin Khattab meninggalkan kekuasaan yang berada di Madinah. Dia datang ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, beliau bertemu dengan generasi sahabat. Ada yang dari Muhajirin, ada yang dari Ansor, ada dari suku-suku kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka membebaskan Baitul Maqdis, mereka berkumpul di Masjidil Aqsa, mereka bersatu dalam kesatuan. Ini pelajaran buat kita. Jadi generasi sahabat sudah memberikan contoh keteladanan. Anda tahu di antara tokoh-tokoh sahabat yang hadir pada saat itu ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah, ada kemudian Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Mereka bersatu.
Jadi Masjidil Aqsa memiliki magnet kesatuan umat, memiliki daya tarik untuk kesatuan umat. Yang ketiga, ada panglima Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bukan orang Arab. Dia tidak lahir di Gaza, tidak lahir di Palestina, tidak lahir di Saudi Arabia, tidak lahir di Yordania. Dia asli dari Kurdi. Kurdi itu bukan bangsa Arab, tapi dia memiliki kepedulian terhadap Masjidil Aqsa, dan dia merasa sedih ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh tentara salib. Bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun 2 tahun, 88 tahun Masjidil Aqsa dikuasai oleh tentara salib. Sebagai seorang pemimpin, dia pikirkan tuh Masjidil Aqsa. Jadi bukan dia mikirin diri sendiri, bukan mikirin keluarga cucunya, saudara, tapi yang dipikirkan Masjidil Aqsa. Bagaimana cara membebaskan Masjidil Aqsa? Kenapa kok sulit membebaskan Masjidil Aqsa? Setelah diteliti, dikaji, nggak taunya umat Islam sibuk dengan urusannya masing-masing. Umat Islam bangga dengan kelompoknya masing-masing, dengan sukunya masing-masing. Diajak berjuang nggak mau, diajak membebaskan Masjid Aqsa nggak mau. Yang ada di benaknya dunia. Yang pedagang sibuk dengan dagangannya, yang guru sibuk dengan ngajarnya, petani sibuk dengan sawah ladangnya, nelayan sibuk dengan laut dan perahunya. Jadi semua udah sibuk, sehingga mengabaikan Masjidil Aqsa. Karena diabaikan Masjidil Aqsa, tidak dipedulikan Masjidil Aqsa, akhirnya dikuasai oleh tentara salib 88 tahun. Maka tampillah panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Dia melakukan kunjungan silaturahim kepada para ulama. Dia melakukan kunjungan ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke negeri-negeri, mengingatkan kaum muslimin akan tanggung jawabnya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka sejarah yang saya baca, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu ada dari Afrika, bahkan dari Afrika Utara. Kalau ke atasnya lagi udah Eropa tuh. Bergabung dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Mesir bergabung, dari negeri Syam bergabung. Saya belum dapat informasinya apakah dari Indonesia saat itu udah bergabung apa belum. Tapi yang jelas dari berbagai macam suku ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Dia satukan umat. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Masjidil Aqsa memiliki magnet menyatukan umat seluruh dunia, kaum muslimin seluruh dunia. Nah, ketika umat Islam sudah bersatu, panglimanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin masuk ke Masjidil Aqsa. Dan itu tercatat dalam sejarah pada tanggal 27 Rajab bertepatan dengan tahun 583 Hijriah. Kalau hitungan Masehinya 1187 Masehi, 1187 Masehi. Maka ketika kaum muslimin masuk ke Masjidil Aqsa, kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Walaupun mereka sudah berjuang, bercucuran darah, mengorbankan harta dan jiwanya, tapi mereka merasa kecil di hadapan Allah. Maka yang dibesarkan Allahu Akbar. Saya nggak bisa bayangin tuh bagaimana kaum muslimin ketika memasuki Masjidil Aqsa. Saya yakin di antara mereka ada yang menangis, bercucuran air mata, menunggu 80 tahun untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Selama 88 tahun umat Islam sulit untuk sholat di Masjidil Aqsa, untuk beribadah di Masjidil Aqsa, untuk itikaf di Masjidil Aqsa, untuk mendekatkan diri di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena itu masjid dikuasai oleh pasukan salib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Masjidil Aqsa menyatukan potensi umat seluruh dunia. Nah sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh siapa? Penjajah Zionis Israel. Udah berapa lama? Dari tahun 48.
Dari kita lahir ke alam dunia sampai kita sekarang, sampai megang tongkat, jenggot putih, masih dikuasai oleh Zionis Israel, penjajah. Apa nggak sedih kita, Pak? Itu milik kaum muslimin, milik orang Islam. Ustadz bisa aja, itu kan masjid milik orang Islam. Orang Islam kan bisa juga sholat di sana. Betul yang Anda lihat. Tapi tahukah Anda, umat Islam beberapa bulan yang lalu nggak bisa sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Imamnya nggak bisa masuk ke masjid, muazzinnya nggak bisa masuk ke masjid, pintu-pintu gerbangnya ditutup oleh penjajah Zionis Israel. Azan tidak berkumandang. Kenapa? Karena memang dikuasai oleh mereka. Kalau memang milik kaum muslimin, umat Islam bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Mungkin ada yang berkata lagi, itu ada orang yang umroh plus Aqsa, bisa dia sholat ke sana? Kapan waktunya, saudara? Waktunya udah dibagi oleh Zionis Israel, tempatnya udah dibagi oleh Zionis Israel. Apalagi orang datang ke sana itu ngasih duit sama Israel, saudara. Kalau kita boleh analogikan, jangan lewat daerah sana tuh, remannya bahaya tuh, begalnya jangan ditanya lagi dah. Ente kasih sama kepala preman, aman ente lewat sana. Bahkan dianterin, diservis, orang ngasih duit, ada setorannya, aman, saudara. Itu bengkolan sana tuh bahaya tuh, bengkolan tengkorak katanya. Karena penyamunnya. Tapi coba kepala penyamunnya kasih duit, Anda diservis, bisa diajak ngopi, saudara, bisa diajak ngetik, karena udah ngasih apa? Fulus. Jadi yang kesana tuh Pak bayar, ngasih sama Zionis Israel. Yang informasi saya terima, satu kepala $100. Gimana nggak senang penjajah Zionis Israel? Ini biar kita tahu juga bahwa sesungguhnya Masjid Al-Aqsa, Palestina itu masih dijajah oleh Zionis Israel. Nah, momentum bulan Rajab, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah momentum kepedulian kita terhadap tempat suci kaum muslimin, kiblat umat Islam yang pertama Masjid Al-Aqsa, dan momentum persatuan umat. Jadi jangan masalah khilafiyah kita masih ribut aja, masalah kunut nggak kunut kita ribut, ya masalah amin masih ribut. Orang amin aja diributin, coba orang tahiyat aja diributin, la ilaha illallah, padahal urusan kita masih banyak yang lain. Orang udah ke masjid, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah. Jangan orang ke masjid jadi dia itu gelisah, nggak enjoy, galau. Kenapa? Karena sikap kita nggak bijaksana. Kalau orang udah ke masjid, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah. Jangan orang ke masjid disindir-sindir, tumben lo ke masjid, dulu kemana aja, udah tobat nih. Nah yang disindir gede ambek lagi, gua kapok deh ke masjid dah, mendingan nongkrong lagi dah. Nongkrong bisa ngopi, bisa ngerokok, joy katanya. Nah kita jangan kayak begitu. Yang orang udah ke sini alhamdulillah. Kayak Masjid An-Nizam ini kan mantep. Habis isyraq ada pengajian, nanti ada nasi uduknya lagi. Iya Bu, ada nasi uduk apa nasi ulam nih nanti? Hah? Nah, yang penting sarapannya Ustadz dah gitu. Alhamdulillah, ini servis dari pengurus masjid. Saya tadi pas masuk saya hitung-hitung juga. Ya AC-nya ada berapa itu coba? 1, 2, 3, 4, 5. Kanan 5, kiri 5. Ya, belakang 2, depan 1. Berapa jumlahnya? Dihitung nggak tadi? 5, 5, 10, 12, 13. Tahu di atas ada juga nggak? Tuh lihat. Itu listrik tuh, ya. Dengan listrik itu kita bisa merasakan kesejukan. Ya udara sejuk, karpetnya juga empuk kayak begini. Udah servis kayak begini nggak datang juga ke masjid. Kata Bang Oma, terlalu. Imamnya juga bacaannya masya Allah. Ya, nah, makanya melalui ini direkam ya. Ya, makanya saya serukan yang jarang ke masjid udah ke masjid.
Yang udah ke masjid istiqomah. Kita ajak, sikap kita harus lebih bijaksana lagi. Ya, jangan suka nyindir-nyindir dah. Orang udah ke masjid nggak perlu disindir-sindir lagi. Ya, kita berikan semangat mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalam peristiwa sejarah Masjidil Aqsa menjadi tempat, menjadi magnet untuk menyatukan umat. Maka ketika kita berbicara Masjidil Aqsa, maka yang kita bicarakan kesatuan umat. Dan saya bersyukur kepada Allah, walaupun Masjidil Aqsa saat ini belum kembali ke tangan kaum muslimin, tapi kepedulian kaum muslimin seluruh dunia itu sudah mulai nampak. Terutama generasi muda sudah mulai bergerak. Dia tunjukkan kepedulian mereka terhadap Masjidil Aqsa. Di Indonesia, di Malaysia, di Pakistan, ya, terus lagi sampai di Afrika, di Mesirnya, di Libyanya, di Aljazairnya, di Tunisianya, bahkan di Eropa, mereka tergerak hati untuk apa? Membantu saudara-saudara mereka di Palestina yang masih dijajah, dan juga mereka memiliki kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Saya bersyukur kepada Allah. Bahkan ini saya juga salut juga, itu di Eropa, Pak, yang paling semangat membela Palestina itu orang-orang non-muslim. Di Italia, di Perancis, di Inggris, non-muslim, Pak. Makanya kalau ada orang Islam nggak peduli terhadap Palestina, terhadap Masjidil Aqsa, apalagi orang Indonesia, ini patut dipertanyakan keindonesiaannya. Makanya kenapa Ustadz kok dipertanyakan keindonesiaannya? Kita ini berutang budi sama Palestina. Pendiri negeri kita itu sudah menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita dengan Palestina. Anda tahu yang namanya Muhammad Hatta, tokoh proklamator di samping Bung Karno. Dia datang ketemu dengan mufti Palestina, dengan tokoh Palestina, mengucapkan terima kasih. Jadi ulama yang pertama memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, mufti yang pertama memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Bukan ulama saja, pedagang pun juga memberikan dukungan. Ada pedagang saudagar kaya namanya Muhammad Ali Tahir, ketika datang delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, datang, Pak, ketemu, dia ambil seluruh tabungannya diberikan kepada delegasi Indonesia. Kalau kita kira-kira siap nggak? Nih misalkan nih habis kajian nih, jamaah yang berbahagia, kita tunjukkan solidaritas kita, kepedulian kita, ukhuwah kita. Kita akan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya tanya, pada siap nggak kira-kira? Yang siap cuma berapa orang nih? Ya. Padahal yang saya tanya cuma siap apa enggak gitu. Masalah duit mah urusan yang kedua ketiga, ya kan? Mau pakai cek boleh, mau pakai yang lain juga nggak jadi masalah. Kira-kira pada siap nggak? Apalagi di pagi hari kita berinfak, didoain oleh malaikat, Allah ma'ti munfikan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang berinfak. Nah, kita akan buktikan komitmen kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di sana. Insya Allah nanti setelah kita tutup, kita akan buktikan. Apalagi kita di dalam masjid, ada malaikat yang secara khusus mendoakan Allah ma'ti munfikan khalafa, dan ada juga malaikat yang pada dalam masjid ini juga mendoakan kita, Allah maghfir lahu warhamhu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kajian ini, yang di masjid, yang di rumah, dimanapun berada, kita dapat sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dan Palestina merdeka dengan ibu kota Al-Quds. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa Kashmir wa India wa fi kulli makan wa kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.